got so much fucking design on right now. Every time, bring it back, make it come. I got 3 old thoughts, I'm a block with it. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Revita Putri Amelia dengan NIM 2244424. Saya salah satu mahasiswi dari Prodi Akuntansi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Kediri. Di sini saya akan menjelaskan terkait hukum perjanjian, MOU, EMOU, serta implementasi perjanjian digital yang mematuhi hukum syariah. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas pra-UAS mata kuliah aspek hukum dalam bisnis dengan Ibu Sri Haryanti selaku dosen pengampu mata kuliah aspek hukum dalam bisnis. Buat teman-teman yang penasaran atau mau nambah ilmu mengenai hukum perjanjian, MOU, EMOU, serta implementasi perjanjian digital yang mematuhi hukum syariah, bisa simak video saya hingga akhir ya. Let's go. Berdasarkan pasal 1313 KUH Perdata, definisi dari perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada satu orang atau lebih. Secara umum, perjanjian merupakan kesepakatan antara para pihak mengenai suatu hal yang menciptakan hubungan hukum, menimbulkan hak dan kewajiban, serta dapat berujung pada sanksi jika tidak dilaksanakan sebagaimana yang telah disepakati. Tujuan dari perjanjian ini adalah untuk menjadi landasan penyelesaian jika muncul permasalahan di kemudian hari, sehingga para pihak terlindungi, memperoleh kepastian hukum, dan mendapatkan keadilan. Selanjutnya yaitu mengenai syarat syahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata, yaitu yang pertama adanya kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang kedua adanya perizinan sebagai kata sepakat secara sukarela dari mereka yang membuat perjanjian. Yang ketiga mengenai suatu hal atau objek tertentu. Dan yang keempat yaitu adanya sebab atau kausal yang dibenarkan. Adapun asas-asas hukum perjanjian, yang pertama yaitu asas kebebasan berkontrak. Berdasarkan pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata, asas ini menyatakan bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah berlaku seperti undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Artinya, para pihak bebas menentukan isi, bentuk, dan syarat perjanjian selama tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, dan ketertiban umum. Yang kedua, asas konsensualisme. Asas ini merujuk pada pasal 1320 ayat 1 KUH Perdata. Asas ini mengatur bahwa salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya kesepakatan antara kedua belah pihak. Dengan kata lain, perjanjian dianggap sah apabila terdapat persesuaian kehendak dan pernyataan dari para pihak tanpa memerlukan bentuk formal tertentu. Yang ketiga, asas kepastian hukum atau Pacta Sunt Servanda. Asas ini sebagaimana termuat dalam pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata mengatur bahwa perjanjian yang telah dibuat oleh para pihak harus dihormati dan dipatuhi seperti undang-undang. Hakim atau pihak ketiga tidak dapat mengubah substansi perjanjian yang telah disepakati oleh para pihak. Selanjutnya yang keempat yaitu asas etikat baik. Berdasarkan pasal 1338 ayat 3 KUH Perdata, asas ini menyatakan bahwa perjanjian harus dilaksanakan dengan etikat baik. Artinya, para pihak harus menjalankan kewajiban kontraktual mereka berdasarkan kepercayaan dan keinginan yang tulus. Kemudian yang kelima yaitu asas kepribadian. Asas ini mengacu pada pasal 1315 dan pasal 1340 KUH Perdata yang menyatakan bahwa seseorang hanya dapat membuat perjanjian untuk kepentingan dirinya sendiri. Perjanjian tidak dapat mengikat pihak lain yang tidak terlibat kecuali terdapat ketentuan hukum yang memperbolehkannya. Istilah MOU menurut para ahli disebut juga dengan nota kesepakatan atau kontrak awal. MOU ini merupakan dasar penyusunan kontrak pada masa yang akan datang yang didasarkan pada hasil musyawarah para pihak yang terlibat baik secara tertulis maupun secara lisan. Jadi, setelah ada kesepakatan atau kesepahaman antara pihak yang terlibat mengenai kehendak mereka untuk mengadakan kontrak, maka biasanya para pihak yang terlibat akan membuat MOU yang berisikan keinginan masing-masing pihak sekaligus tenggang waktu pencapaian untuk kesepakatan kontrak.
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, MOU dapat diartikan sebagai nota kesepakatan, nota kesepahaman, perjanjian kerjasama, atau perjanjian undang-undang. Perjanjian MOU ini mengikat semua pihak yang terlibat sehingga mereka harus memenuhi janjinya. Maka dari itu, sifat MOU ini mengikat secara moral. Dalam dunia bisnis, MOU adalah titik awal untuk melakukan negosiasi yang menentukan ruang lingkup dan tujuan perjanjian. Umumnya, MOU digunakan untuk perjanjian tingkat internasional atau perjanjian bisnis yang memiliki tingkat risiko yang tinggi. Secara internasional, yang menjadi dasar hukum adanya MOU atau Memorandum of Understanding ini adalah Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional. Menurut pasal 1 huruf A Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000, pengertian perjanjian internasional yaitu perjanjian dalam bentuk dan nama tertentu yang diatur dalam hukum internasional yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban di bidang hukum publik. Adapun ciri-ciri MOU, menurut Munir Fuadi ada 6, yaitu yang pertama, isinya ringkas dan bahkan sering sekali satu halaman saja. Yang kedua yaitu berisikan hal-hal yang pokok saja. Dan yang ketiga bersifat pendahuluan saja yang mana akan diikuti oleh perjanjian lainnya yang lebih rinci. Dan yang keempat yaitu mempunyai jangka waktunya misalnya 1 bulan, 6 bulan, atau 1 tahun. Selanjutnya ciri yang kelima yaitu biasanya dibuat dalam bentuk perjanjian di bawah tangan. Dan ciri yang terakhir biasanya tidak ada kewajiban yang bersifat memaksa kepada para pihak untuk membuat suatu perjanjian yang lebih detail setelah penandatanganan MOU. Yang selanjutnya yaitu mengenai EMOU atau Electronic Memorandum of Understanding. EMOU ini adalah bentuk digital dari MOU yang dibuat, disepakati, dan disahkan melalui media elektronik. Untuk EMOU, selain merujuk pada pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata, juga merujuk pada Undang-Undang ITE. Pasal 1 ayat 17 Undang-Undang ITE mengakui keberadaan perjanjian yang dilakukan secara elektronik atau digital. Adapun syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 13-16 Undang-Undang ITE untuk mencegah ketidaksahan suatu kontrak digital yang meliputi yang pertama, syarat tertulis, yang kedua, syarat adanya tanda tangan, dan yang ketiga, syarat keaslian bahwa pesanan data harus dapat dijamin keasliannya dan dapat ditampilkan. Dalam implementasinya, MOU digital memiliki beberapa keunggulan yang sesuai dengan prinsip Affirmative Action Nation. Yang pertama yaitu MOU digital bersifat permanen, yang berarti jejak digital sulit untuk dihapus sehingga hal ini dapat menjadi keuntungan MOU digital yang memungkinkan akses tanpa risiko kehilangan data. Jika data hilang, bantuan digital forensik data dapat diminta untuk mengembalikannya ke kondisi semula. Yang kedua, akses yang mudah bagi siapapun tanpa terbatas pada lokasi fisik dan tanpa memerlukan pertemuan langsung yang memakan biaya dan waktu. Hanya cukup dengan menggunakan perangkat gadget yang dimiliki untuk mengaksesnya. Yang ketiga yaitu tidak ada intimidasi saat menandatangani perjanjian. Yang selanjutnya yaitu implementasi perjanjian digital yang mematuhi hukum syariah. Dalam hukum syariah, perjanjian harus memenuhi beberapa asas, yaitu yang pertama ada asas itikat baik, di mana semua pihak harus berlandaskan kejujuran dan kepercayaan tanpa niat merugikan pihak lain. Yang kedua, asas kepastian, di mana isi MOU atau EMOU harus jelas dan tidak mengandung ketidakpastian atau goror. Kemudian yang ketiga, asas keadilan, di mana hak dan kewajiban para pihak harus seimbang dan tidak mengandung unsur eksploitasi. Yang keempat, asas kebebasan berkontrak. Di sini diperbolehkan semua pihak yang terlibat untuk membuat perjanjian selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah dan hukum positif. Yang kelima yaitu asas larangan riba dan gharar. Tidak boleh ada unsur riba atau bunga atau ketidakjelasan yang dapat merugikan salah satu pihak pada perjanjian. Selanjutnya, agar perjanjian digital sesuai dengan syariah harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama yaitu kesepakatan para pihak. Semua pihak harus setuju dan menandatangani MOU secara sukarela tanpa paksaan atau penipuan. Yang kedua yaitu objek yang halal. Objek atau tujuan MOU harus halal dan tidak bertentangan dengan hukum syariah.
Yang ketiga yaitu kejelasan objek dan prestasi. Objek perjanjian harus jelas baik dalam bentuk barang atau jasa. Tidak boleh ada unsur ketidakpastian atau gharar. Kemudian yang keempat yaitu tanda tangan elektronik yang amanah. Dalam MOU, tanda tangan elektronik harus dapat diandalkan, aman, dan sesuai dengan Undang-Undang ITE. Adapun dalil Al-Quran yang relevan dengan MOU dan EMOU, yaitu pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 282. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh wal yaktub bainakum katibun bil adli wa la ya'ba katibun ay yaktuba kama 'allamahu Allah falyaktub wal yumlil ladzi 'alaihi al-haqqu wal yattaqillaha rabbahu wa la yabkhas minhu syai'an fa in kana alladzi 'alaihi al-haqqu safihan aw dha'ifan aw la yastati'u ay yumilla wa falyumlil waliyyu bil 'adl, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya, dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Janganlah penulis menolak untuk menuliskannya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya, maka hendaklah dia menuliskan. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendiktekan, dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya, dan janganlah dia mengurangi sedikit pun daripadanya. Jika yang berhutang itu orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya, atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah walinya mendiktekannya dengan benar. Contoh yang pertama yaitu MOU antara BRK Syariah dan BSSN RI. Bank Rio Kepri Syariah atau BRK Syariah menandatangani nota kesepahaman atau MOU dengan Badan Cyber dan Sandi Negara atau BSSN RI terkait perlindungan informasi dan transaksi elektronik. Selain itu, BRK Syariah juga menjalin kerjasama dengan Balai Sertifikasi Elektronik atau BSRE untuk pemanfaatan sertifikat elektronik dalam sistem elektronik di lingkungan BRK Syariah. Penandatanganan ini berlangsung di Hotel Marriott, Harbour Bay, Batam pada Kamis 7 Maret 2024. Sekretaris Utama BSSN RI, Bapak Susilo Wibowo menyatakan bahwa MOU ini merupakan wujud komitmen pemerintah dalam memperkuat keamanan cyber nasional dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan termasuk sektor perbankan. Sertifikasi elektronik dari BSSN berfungsi untuk meningkatkan keamanan informasi dan mendukung implementasi e-government. Contoh yang kedua yaitu MOU antara SMK Al-Ma'arif dan juga PT Mitra Lestari. MOU ini merupakan kesepakatan kerjasama antara SMK Al-Ma'arif yang diwakili oleh Bapak Ahmad Rusdi selaku Kepala Sekolah dengan PT Mitra Lestari yang diwakili oleh Ibu Gracia Irin Putri sebagai HRD Manager. MOU ini bertujuan untuk menjalin kerjasama dalam bidang perekrutan karyawan dan penyediaan tenaga kerja. Adapun ketentuan lebih rinci dari kerjasama ini akan dituangkan dalam surat perjanjian terpisah yang memiliki kekuatan hukum lebih kuat. Penandatanganan kesepakatan ini dilakukan pada Kamis 13 Juni 2019 di Jakarta dan menjadi landasan awal untuk membangun hubungan profesional antara kedua belah pihak, yakni sekolah sebagai penyedia calon tenaga kerja dan perusahaan sebagai pihak yang memerlukan tenaga kerja. Dua contoh MOU dan EMOU di atas mencerminkan wujud perjanjian yang sesuai dengan hukum syariah karena memenuhi prinsip-prinsip dasar yang telah ditetapkan. Seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya mengenai asas dan syarat sah perjanjian yang sesuai dengan hukum Islam, seperti asas etikat baik, asas kepastian, asas keadilan, asas larangan riba dan gharar, dan lain sebagainya. Sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan terkait hukum perjanjian, MOU, EMOU, serta implementasi dari perjanjian digital yang mematuhi hukum syariah. Apabila terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyaksikan video saya hingga akhir. Semoga apa yang telah saya sampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya Rivita Putra Emilia, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
percaya